warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim pengambilan kelompok 9 mata kuliah Teknologi Kesehatan Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara dengan saya sebagai ketua kelompok Aisyah Putri Nabila Nasution dengan NIM 211000297. Adapun kami terdiri dari Saya Tina Kurniasari dengan NIM 2399039. Saya Rabiatul Afifazul Fitruman dengan NIM 211000025. Saya Krisala Girsang dengan NIM 211000275 dan saya Mutiara Bintang dengan NIM 239902095. Saya Zafazul Rahat dengan NIM 211000265. Adapun judul kegiatan kami pengolahan sampah dengan teknologi pirolisis di Plastic Wise Universitas Sumatera Utara. Pengolahan sampah dengan teknologi Plastic Wise ini berada di TPS Pintu 4 Universitas Sumatera Utara. Pengolahan ini digerakkan oleh mahasiswa Fakultas Teknik Lingkungan Universitas Sumatera Utara yang sudah bergerak dari 8 bulan yang lalu, tepatnya di bulan April. Giliran sedikit cukup nggak? Bisa. Nah, jadi kan kakak itu katanya semua. Iya. Salah satu dari kita gunakan untuk saat ini tuh yang pirolisis ini kan. Jadi pirolisis ini tuh dia itu proses dekomposisi kimia atau dari bahan-bahan sampah plastik itu Kak. Jadi di sini tuh tanpa adanya udara atau tanpa adanya oksigen. Jadi mesin pirolisis itu dikembangkan dari inovasi dari Countach yang dimana itu mempermudahkan operasinya secara luas. Sampah yang bisa mengakomodasikan itu dari sampah PP sama LDPE. Contohnya coba. Itu sampah yang kami rekomendasikan. Sebenarnya bisa semua jenis sampah, cuman kecuali jenis sampah yang PVC sama PET karena dia kan mengandung senyawa atau unsur-unsur kimia yang karsinogenik gitu kan, itu yang membuat kita jadi bisa menyebabkan kanker. Jadi dari rekomendasikannya, dari yang kami dapat pelatihan itu pun dari mesin PP dan LDPE Kak. Baru itu. Nah untuk jadi sampah-sampah plastik yang udah dikasih ini kan Kak, inilah hasil olahannya di mesin cacah. Bisa dicacah dulu. Inilah yang bisa masuk ke dalam mesin pirolisis ini. Baru nanti prosesnya itu ditambah dengan minyak jelantah, itu katalisnya untuk mempercepat laju reaksi dalam tangki. Ya, ini tempat alatnya kan lagi jadi mungkin nggak bisa dipahami, nanti kita jelasin aja struktur kita lagi ada maintenance sedikit Kak, kemarin ada sedikit trail lah Kak. Jadi untuk kita gunakan saat ini belum bisa, cuma nanti kami langkah-langkahnya kami bakal jelasin juga secara detailnya. Kalau kakak juga bisa melihat nanti kayak gimana proses kami menyalakannya sampai cara penutupan gate-nya seperti itu. Minyak jelantah itu Kak, katalisnya. Kalau orang nggak mau lihat nggak apa Kak, cuma lihat isi. Boleh kan? Oh itu masih ini ya Bang? Ini ya. Bacaannya. Iya. biasanya kan isinya kan cacahnya 28 Bang. Biasanya memasukkan berapa minyak?
berapa untuk outputnya ya? Iya, outputnya. Itu sebenarnya jadi tergantung juga jenis kualitas sampahnya kak. Jadi ada beberapa hal yang ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil dari output itu sendiri. Kalau misalkan benar-benar sampahnya kering, nggak ada juga hambatan kayak minyaknya juga pas, semuanya pas, dan misalkan dari pergantian gasnya itu nggak ada jeda terlalu lama, itu sebenarnya bisa kak menghasilkan berapa? Perbandingannya 8/2. Iya 8/2 kak. Dari 20 kilo itu menghasilkan solar dan bensin. Pembakaran di reaktor utama itu prosesnya itu thermal, pemanasan. Dan di reaktor utama itu dihidupkan mesinnya kan itu panas. Nah, dari panasnya itu thermal, pemanasan ke sini itu nanti akan menghasilkan solar pertama kali. Itu outputnya itu tadi 8/2. Pertama kali dihasilkan itu solar, terus kalau mau ubah lagi ke bensin itu difraksi di reaktor kedua, dipanaskan lagi. Itu tadi dari 20 kilo bisa menghasilkan 8 kilo solar. Terus kalau mau difraksi ke bensin lagi itu perbandingan tadi 2 liter. Bapak biasanya prosesnya berapa lama buat Oh, kalau sampai benar-benar kita dapat dulu lah kayak itu solarnya bisa 5 jaman kak. Jadi memang benar-benar butuh waktu seharian, dan itu pun kami memerlukan 2-3 gas kak biasanya sekali running gitu, sampai solar doang gitu kak. Dengan suhu optimal sekitar 250-350. Lihatnya tuh tadi di Situ inilah suhu yang harus kita pantau. Jadi suhunya itu nggak boleh turun, harus memang dari 250 sampai ke 300. waktu itu sama? Nanti kan pertama kan kita solar dulu itu yang sekitar 5 jam kan, berarti fraksinya sekitar 2-3 jam lagi. itu untuk menghasilkan bensinnya itu. Jadi kok prosesnya juga kan tadi misalkan udah dimasukin lah tadi sampah cacahan plastiknya kan, baru itu benar namanya gate, jadi ditutup benar-benar rapat karena uapnya itu nggak boleh sampai nggak bisa keluar lah kak, nggak boleh kita kena hirup. Dan di sini pun kita ada alat K3-nya, safety-nya, ada kacamata pelindung, ada maskernya, sama sarung tangan. Baru ini kan udah ditutup lah ini, udah tambahin juga sama apa ini katalisnya, baru dinyalakanlah kompornya dari sebelah sini. Ini kan kami belum ada alat caca, jadi kami ke tempat sampah. Ini sama juga suhunya. Iya. Dan ini yang harus dipantau dari termometer itu nggak boleh jadi sini nggak boleh efektif. Ini bisa coba. Kami semua kami ada yang divisi sosialisasi, divisi kreatif, kami yang mestinya bagian operasional, itu kami semua harus bisa kami jalankan ini. Karena sebelum itu kami udah diberi pelatihan. Itulah kan tadi kan ada yang aku bilang itu kan safety-nya harus pakai masker gitu lah kak. Jadi kadang mau nanti nih kalau misalkan kita nggak pakai masker kan dia keluar lah ada uap asapnya juga, itu yang bisa bikin kita pusing. Pernah sih dulu kami pertama kali gitu kan, karena baru pertama kali pelatihan kan, jadi adalah uap itu dan itu uapnya juga bau juga, jadi iya, bikin pusing. kak. Cuma kalau untuk efek kayak apa namanya radiasi itu ini nggak ada. Ini untuk diperhatikan karena kan ini bermain dengan api, jadi harus hati-hati api gas gitu. Nanti hasil residu itu kayak gini kak, inilah residu hasil dari sisa di reaktor pertama ini. Iya. Kemarin dari sampah plastik PP, inilah hasil dari fraksi dari solar ke bensinnya. Ini sebenarnya kemarin udah agak banyak, cuma karena ada beberapa kami coba, jadi tinggal segini lah Kak, untuk bensinnya.
Ya, sebenarnya ini karena udah terlalu lama kak, jadi iya sama mungkin udah kecampur ada air kak. Itu dari plastiknya itu kak. Ya, jadi kayak tadi faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari bensin sama solar ini tergantung jenis plastiknya juga kan. Kalau misalkan dari plastiknya agak kering, dia jadi kayak gitu kak. Mungkin ada hasil akhirnya pun ada tercampur sama air juga. Cuman lebih bagus untuk plastik itu sama plastik yang dimasukkan itu jangan basah kak, harus kering total. ASI telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melihat dan mengetahui secara langsung proses pengolahan sampah yang tadi. Izin untuk kami memberikan beberapa pertanyaan kepada abang-abang. Jadi pertama itu kami mau nanya, bagaimana awal mula terciptanya organisasi Plastic Waste ini, Pak? Oke kak, jadi awal mulanya terbentuknya Plastic Waste ini kan pertama dari Get Plastik ini kan kayak memberikan mesin lah ke Caldera Toba. Dari Caldera Toba kak. Nah mungkin di situ terjadilah kak kegagalan alat dan nggak bisa juga kan kak, hasilnya nggak ada. Jadi dicoba juga lah investor itu kasih ke Teknik Lingkungan USU. Nah di sini berjalan lah kak. Awalnya mulai dari kakak abang yang atas memperkenalkan namanya mesin pirolisis seperti itu kak. Baru diwawancarai lah kami kak masing-masing untuk masuk ke organisasi ini. Baru untuk benar-benar terbentuknya organisasi Plastic Waste ini itu dari bulan April tahun ini kak. Jadi masih baru 7 bulanan lah kak untuk organisasi berjalan. Kalau dari produknya kayak jenis-jenisnya gitu. Untuk jenis sampahnya kak, ada banyak kak tadi kak. Untuk jenis-jenis sampah itu kan ada PET, ada PVC, ada HDPE, ada LDPE, ada sampah PP, sama ada sampah PS kak. Nah untuk masing-masing itu ada ketentuan kriterianya lah seperti itu kak. Kenapa ya bang, kayak sampah itu bisa jadi minyak dari plastik itu? Ya seperti yang kita ketahui kan kak, kalau misalkan banyak lah kak sampah plastik di Indonesia ini kan kak, dan seperti kita ketahui kan sampah plastik ini kan untuk di pengolahan itu kan lama, butuh berjuta-juta tahun ya kan, bahkan beratusan tahun juga. Jadi dari Get Plastik ini mungkin mereka merancang lah sebuah alat untuk di dalamnya, kami pun masih belum tahu karena memang masih belum dipublikasikan dari Get Plastiknya. Jadi bagaimana lah pemanfaatan sampah plastik ini biar tidak menjadi penumpukan dan berguna lah kak. Jadi dibikinlah pengolahan mesin pirolisis, pengubahan dari sampah plastik menjadi bahan bakar seperti itu. Minyak-minyak ini sebelumnya itu udah pernah diperjualbelikan pak? Kalau emang udah pernah itu dia lewat apa dijualnya? Kalau untuk hasil dari outputnya sendiri belum pernah diperjualbelikan kak, karena memang belum harus melalui beberapa tahap pengujian juga kan kak. Jadi untuk hasil output ini masih digunakan untuk mesin babat sama untuk dari mesin insinerator sendiri kak. Oke. Kira-kira sudah berapa lama beroperasi untuk Plastic Waste ini? Sebelum terjadinya organisasi itu udah. Oke. Berarti sudah sekitar 2019 kak. Ini mesin sudah ada. Cuman itu dia kak. Jadi di awal-awal itu abang-abang kakak kami itu dilakukan pelatihan dari Get Plastiknya, baru terbentuklah organisasi Plastic Waste ini untuk mengembangkan dari mahasiswa teknik lingkungan ini kak, seperti itu. Ini kan biasanya kalau ngejalanin kayak gini kan pasti ada kendalanya gitu ya. Nah untuk kendalanya sendiri itu apa aja sih sebetulnya? Jadi terkendalanya itu banyak hal ya kak, kayak misalkan sampah plastiknya basah, baru juga misalkan dari gasnya sendiri nggak tersedia seperti itu kak. Baru dari maintenance alatnya, kadang juga residunya misalkan udah terlalu keras, jadi dia harus maintenance dulu kak, harus dipanaskan lagi biar mencair gitu kak. Jadi kalau misalkan kayak tadi residu itu keras, kalau misalkan itu belum ada di maintenance atau belum ada dilakukan running alat lagi, itu jadi susah kak. Jadi hasilnya mungkin bisa lebih dari 4 sampai 5 jam, mungkin lebih kayak 8 jam, 9 jam bisa seperti itu kak. Itu sih kendalanya. Itu pernah gagal nggak bang pembuatan minyak itu, jadi kayak dia nggak jadi minyak gitu, gagal gitu? Kalau gagalnya sih nggak pernah sih kak, cuman hasil outputnya pernah terlalu sedikit kak. Jadi misalkan kami udah masukin itu pernah lah 10 sampai 15 kilo, tapi yang kami dapatkan itu nggak sesuai dengan target gitu kak. Jadi itu mungkin kesalahan dari di alatnya sendiri, itu tadi mungkin kekurangan maintenance-nya seperti itu sih kak. Harapannya bagaimana bang untuk ke depan tentang limbah yang dikelola ini? Harapannya kak
seperti kami bilang tadi kan dari kami dulu lah Kak, dari teknik lingkungan dulu lah kami ingin mencoba pengolahan sampah kami sendiri kan Kak. Jadi kalau misalkan sudah kami kelola sendiri sampah kami sendiri, bisalah kami jadi contoh untuk jurusan-jurusan lain untuk pemilihan sampahnya kayak gimana. Baru kedepannya pun bisalah kita memajukan nama USU ini Kak. Jadi bisa bisa dikenal lah Kak sebagai USU ini sudah mengolah sampahnya sendiri dan sudah ada nih Kak pengolahan sampah plastiknya. Jadi lebih berguna lagi ke depannya. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, terutama pihak Plastic Wise yang sudah memberikan kami izin melakukan kegiatan di tempat. Harapan kami semoga Plastic Wise dapat berjalan dengan lancar, serta bermanfaat bagi kalangan masyarakat, dan juga bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswi Sumatera Utara. Sekian dari kami, terima kasih.